Halo, selamat datang di Zona Romansa, channel yang menyajikan kisah cinta dewasa, penuh drama, emosi, dan sensasi yang membakar batas-batas moral. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar cerita-cerita panas ini terus berlanjut. Dan sekarang, bersiaplah untuk masuk ke kisah terlarang berikutnya. Aku tak pernah menyangka rumah tangga kakakku yang selama ini terlihat sempurna ternyata menyimpan bara yang siap membakar hidupku. Namaku Ayla, 25 tahun. Setelah kecelakaan kecil di tempat kerja membuat kakiku cedera, aku terpaksa tinggal sementara di rumah kakakku, Nadia, untuk pemulihan. Nadia adalah wanita karier sukses, manis, dan terlalu sering pulang larut malam. Sedangkan suaminya, Gilang, pria tampan dan dingin berusia 34 tahun, lebih sering berada di rumah, mengurus bisnisnya dari balik layar. Hari pertama, aku tinggal di sana, semuanya terasa biasa. Tapi malam itu, ada sesuatu yang aneh. Aku keluar kamar untuk minum. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah gelap. Hanya lampu dapur yang menyala temaram. Saat aku membuka kulkas dan mengambil air dingin, aku tak menyadari ada seseorang di belakang Ayla. Suaranya pelan, berat, dan entah kenapa terdengar sangat berbeda. Aku berbalik, dan di sanalah Gilang, berdiri hanya dengan celana tidur dan kaos oblong tipis yang mencetak otot-otot dadanya dengan sangat jelas. Pandangannya menatapku lama, terlalu lama. "Kamu belum tidur juga?" tanyaku canggung, berusaha menjaga jarak. Dia tersenyum kecil. "Nggak bisa tidur karena terus mikirin kamu." Jantungku mencelus. Maksudnya, langkahnya mendekat. "Kamu cantik banget pakai daster kayak gitu." Aku menunduk. Baru sadar daster yang kupakai begitu tipis, bahkan menampakkan garis celana dalamku kalau diterpa cahaya. Aku buru-buru memeluk tubuhku. "Mas Gilang, jangan bercanda." Tapi dia tidak tertawa. Bahkan tangannya terangkat, menyentuh helaian rambutku yang tergerai di leher. "Aku nggak bercanda, Ayla." Sentuhan itu membuatku merinding. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku bereaksi aneh. Hangat, tegang, dan penasaran. Aku melangkah mundur. "Mas, aku adik iparmu, dan kamu wanita yang bikin aku gila malam ini." Detik berikutnya, ia mendekat lebih agresif. Tangan kanannya menyentuh pinggangku, dan aku menahan napas. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku tidak menolaknya. Malam itu aku berhasil kabur ke kamar. Tapi bukan karena ingin, karena takut. Aku benar-benar akan membiarkan dia menyentuhku lebih dari sekadar pinggang. Dan yang lebih membuatku tak bisa tidur adalah fakta bahwa aku ingin disentuh lagi. Aku membenci diriku sendiri karena mengakui itu. Tapi malam itu aku terbaring di ranjang kamar tamu dengan napas tak karuan, tubuh panas, dan jantung berdetak seperti jenderang perang. Aku mencoba tidur, tapi pikiran tentang sentuhan tangannya lembut namun berani terus menghantuiku. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, teratur, aku menahan napas. Jantungku makin berdegup liar. Tok, tok, ketukan pelan di pintu kamar. Aku pura-pura tak dengar. Tapi pintu itu terbuka perlahan. Dan di baliknya, Gilang berdiri, hanya mengenakan celana boxer dan singlet putih yang ketat. "Ayla," bisiknya. Aku langsung duduk. "Mas Gilang, jangan." Dia menutup pintu pelan, menguncinya, lalu berjalan ke arah ranjang tanpa bicara.
Aku mundur ke sudut kasur, panik tapi tak berani bersuara lebih keras. Karena kakakku, Nadia, tidur di kamar sebelah. Kamu tahu aku gak bisa tidur tadi malam. Ucapnya, suaranya rendah dan berat. Karena terus mikirin kamu, Ayla. Aku menggigit bibir. Mas, ini gak benar. Tapi rasanya lebih salah kalau aku berpura-pura gak menginginkan kamu. Dia duduk di pinggir ranjang. Tangannya menyentuh kakiku yang terbuka karena selimut terjatuh, lalu naik ke pahaku, ke pinggangku. Napasku tercekat. Mas, nanti Kak Nadia dengar. Kalau kamu pelan, dia gak bakal tahu. Tangannya menyentuh bagian dalam pahaku, membuatku nyaris melenguh. Tapi aku menutup mulut sendiri, hanya bisa mengerang pelan. Tubuhku bereaksi lebih dari yang bisa kutahan. Saat bibirnya menyentuh leherku, aku menyerah. Malam itu, di bawah cahaya lampu malam yang redup, aku membiarkan suami kakakku menyentuhku untuk pertama kalinya. Tangannya meraba seluruh tubuhku, bibirnya menjelajah setiap inci kulitku. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan aku tidak menghentikannya. Bahkan saat dia membuka celana dalamku dan masuk perlahan ke dalam tubuhku, aku tetap diam, gemetar, tapi bukan karena takut, karena kenikmatan. Karena rahasia ini terasa begitu memabukkan. Kami bercinta dalam senyap, tapi getaran di tubuhku sekeras badai, klimaks yang menyesakkan. Dan ketika ia memelukku setelah selesai, ia berbisik pelan, "Ini baru awal, Ayla. Aku gak akan berhenti." Dan yang lebih mengerikan dari itu semua adalah, aku tidak ingin dia berhenti. Pagi itu aku bangun dengan tubuh masih hangat dan nyeri di beberapa bagian, tapi bukan karena sakit, melainkan karena malam sebelumnya adalah malam paling gila dalam hidupku. Dan kini, aku bukan lagi adik ipar yang polos. Aku adalah wanita yang telah tidur dengan suami kakaknya sendiri. Aku menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Perasaan bersalah menyesakkan dada. Tapi entah kenapa, hasrat itu belum hilang. Bahkan justru makin dalam. Bayangan Gilang menyentuhku, menciumku, memuaskanku masih terasa nyata di kulit. Pagi itu, saat sarapan bersama Nadia, aku menunduk terus. Dia terlihat ceria, bercerita tentang kliennya. Sementara Gilang duduk di seberangku, menyendok bubur sambil diam-diam menatapku dengan tatapan yang membuatku gemetar. Seolah tak terjadi apa-apa malam tadi. Seolah dia bukan orang yang mencabik kehormatanku dan aku, bukan wanita yang membiarkan dirinya disentuh begitu liar oleh pria terlarang. Siangnya, Nadia pergi ke kantor, dan aku ditinggal sendiri di rumah bersama Gilang. Aku mengunci diri di kamar, tapi suara ketukan itu datang lagi. Tok, tok, Ayla, buka pintunya. Kita perlu bicara. Suaranya dalam. Aku tak menjawab, tapi detik berikutnya, gagang pintu diputar. Kunci dari luar. Gilang masuk. Aku terkejut. Mas, aku mau sendiri. Dia menatapku lama, lalu mendekat. Kalau kamu mau sendiri, kenapa kamu terus mengulang malam tadi di pikiranmu? Aku tercekat. Dia benar. Dan sialnya, dia tahu itu. Gilang duduk di tepi ranjangku. Wajahnya sangat dekat. Tangannya menyentuh pipiku, mengusap pelan rambut yang jatuh di dahi. Ayla, aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Dan kamu juga gak bisa berhenti mikirin aku, kan? Aku menahan napas. Lalu perlahan, aku mengangguk. Itulah saat segalanya meledak. Tanpa kata lagi, bibirnya menyambar milikku. Tangannya menyusup ke balik baju tidurku. Aku tak melawan, justru menarik tubuhnya makin dekat. Kali ini tak ada rasa bersalah, hanya gelombang kenikmatan yang datang berulang-ulang. Dia meniduri,
Aku siang itu di kamar tamu rumahnya sendiri, diranjang kakaknya dengan liar, dalam, lama, hingga tubuhku menggeliat dan teriakannya tercekat di leherku sendiri. Saat kami selesai, tubuhku basah oleh keringat, napasku terengah, tapi hatiku bergetar karena satu hal. Aku tahu aku sudah masuk terlalu jauh, tapi aku juga tahu aku tidak ingin kembali. Hari-hari setelah itu, semuanya terasa seperti mimpi, atau lebih tepatnya, mimpi buruk yang terasa terlalu nikmat untuk ditolak. Gilang dan aku jadi semakin tak terpisahkan. Kami mencuri waktu saat Nadia tidak ada. Kadang hanya sekadar bersentuhan tangan, kadang lebih dari itu. Tapi aku mulai merasa ada yang aneh. Payudaraku terasa nyeri, aku jadi mudah lelah. Dan Tuhan, aku terlambat haid lebih dari 2 minggu. Awalnya aku mencoba menyangkal, berpikir itu hanya stres. Tapi malam itu, saat aku terbangun karena mual hebat, aku tahu, aku tak bisa lagi menutup mata. Keesokan harinya, aku membeli tas pack diam-diam. Kutunggu dengan gemetar di kamar mandi, berdiri menatap strip putih yang mulai menampakkan 2 garis merah. Dunia terasa runtuh di hadapanku. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena panik, takut, dan rasa bersalah yang menghantam dadaku berkali-kali. Aku hamil, dan bayi ini adalah anak dari suami kakakku. Malamnya, aku memutuskan bicara dengan Gilang. Saat Nadia sudah tertidur, aku memanggilnya diam-diam ke dapur. "Mas, aku hamil." Gilang menatapku lama, tapi tak ada keterkejutan di wajahnya. Seolah dia sudah tahu, atau memang menginginkannya. "Anakku?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, menunduk, bersiap menghadapi kemarahannya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, "Kita nikah, Ayla." Aku menoleh cepat. "Apa?" Dia mengangguk mantap. "Kamu jadi istri keduaku. Kita bisa urus semuanya diam-diam. Aku bisa siapkan rumah, uang, segalanya. Asal kamu dan bayinya tetap aman." Kata-katanya membuat kepalaku berputar. Menjadi istri kedua? Istri dari pria yang sudah menikah dengan kakakku? Ini gila. Ini salah. Tapi saat dia menggenggam tanganku, ada rasa tenang yang aneh menyelubungi hatiku. Kalau aku jadi istri kedua, berarti aku akan hidup dalam bayang-bayang Nadia seumur hidupku. Tapi kamu akan punya aku dan anak kita. Dan gila, aku mulai berpikir untuk mengatakan ya, untuk menjadi istri kedua, ya, untuk disembunyikan, ya, untuk hidup di balik tirai kebohongan. 2 minggu setelah kabar kehamilan itu, Gilang benar-benar membawaku ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Katanya, tempat itu aman, jauh dari mata Nadia, jauh dari siapapun yang mengenal kami. Tapi di sanalah aku disimpan, seperti rahasia kotor yang tak layak dipamerkan. Aku tak pernah keluar rumah. Gilang menyuruhku tinggal diam, menjaga kehamilan, dan menunggu dia datang. Dan dia memang datang. Setiap malam, saat Nadia tertidur di rumah utama mereka, dia menyelinap ke tempatku. Kadang hanya sejam, kadang hingga pagi. Dan setiap kedatangannya selalu disambut oleh tubuhku yang tak lagi mampu menahan rindu. Malam itu hujan deras. Saat Gilang masuk ke dalam rumah kontrakan kecil itu, tubuhnya basah kuyup. Tapi yang lebih basah adalah aku. Bukan oleh air, tapi oleh hasrat yang menggelegar. "Aku kangen kamu,"
ucapnya sambil melepas jaket. Matanya menatapku tajam. Lapar, aku hanya berdiri diam. Tubuhku menggigil bukan karena dingin, tapi karena jantungku berdebar terlalu cepat. Dan begitu dia menyentuhku, menyentuh perutku yang mulai membuncit sedikit, aku tahu, cinta ini memang gila, tapi nyata. Dia membawaku ke ranjang. Tak ada kata-kata, hanya ciuman panjang dan tarikan napas yang terdengar berat. Baju-baju kami menghilang satu persatu, lalu tubuhnya menindihku dengan penuh kehangatan. Sentuhannya makin dalam. Tubuh kami menyatu dalam gerakan lambat dan panah. Aku melenguh pelan, menggigit bibir agar tak terlalu keras. Tapi setiap dorongannya membuatku kehilangan akal. Dia mengisi setiap lubang kosong dalam hidupku, dalam tubuhku. Kami bercinta seperti orang kelaparan, liar, dalam, dan penuh cinta yang diselubungi rasa bersalah. Setelah selesai, dia memelukku dari belakang. Nafasnya berat di tengkuk. Kalau saja kamu bisa kuperkenalkan sebagai istriku di depan orang lain, aku menelan ludah. Karena aku tahu, aku akan selalu jadi yang disembunyikan. Tapi entah kenapa, selama dia datang setiap malam, aku rela. Tapi ternyata tidak ada yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Apalagi dari seorang istri. Nadia mulai curiga. Kata Gilang, istrinya mulai menanyakan, kenapa dia sering pulang telat, kenapa sering membawa baju ganti, dan kenapa ponselnya sekarang selalu di-lock. Bahkan Nadia sempat mengikuti Gilang malam itu. Sampai Gilang harus memutar arah dan pura-pura ke minimarket. Aku mulai gemetar setiap kali suara mobil Gilang datang terlambat. Aku takut Nadia tiba-tiba muncul dan menemukan kenyataan yang selama ini kami tutupi rapat-rapat. Dan malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang tengah dengan lampu remang, Gilang datang dengan wajah muram, matanya merah, dan langkahnya berat. Nadia hampir tahu, katanya pelan. Dia nemuin tes pack yang aku sembunyikan di mobil. Tubuhku langsung gemetar. Mas, jadi dia belum tahu itu darimu. Aku bilang itu milik klien kantor yang nitip. Kebohongan terakhir yang bisa aku pakai. Aku menutup mulutku. Air mata mulai jatuh. Beban yang kupikul makin berat. Perutku mulai membuncit. Rahasia ini makin mustahil disimpan. Tapi yang menyakitkan bukan itu. Yang menyakitkan adalah aku tak punya tempat untuk menangis. Gilang mendekat. Dia duduk di depanku, menghapus air mataku. Kamu gak sendirian, Ayla. Aku di sini. Aku menggeleng. Tapi aku lelah. Aku capek hidup seperti ini. Dia memelukku. Kuat. Hangat. Dan sebelum aku bisa berkata lebih banyak, bibirnya sudah menemukan milikku. Lidahnya menyelinap lembut, memadamkan tangisku dengan ciuman yang dalam. Tubuhnya menindihku. Baju kami terlepas satu persatu tanpa suara. Dan malam itu, meski aku menangis, dia tetap menyatu denganku. Jangan pergi, katanya di sela desah napasnya. Aku hanya bisa menggigit bibir sambil merintih dalam pelukannya. Karena meski aku menangis, tubuhku tetap menyerah pada sentuhannya. Dia menggila di atas tubuhku, dan aku membiarkannya. Karena itulah satu-satunya cara agar aku merasa aku masih dimiliki. Tapi rasa memiliki itu tak berlangsung lama. 3 hari kemudian, semuanya berubah. Pagi itu, aku dikejutkan oleh dering telepon dari Gilang. Tapi bukan suaranya yang kudengar di seberang, melainkan suara yang sudah sangat kukenal. Nadia, aku tahu semuanya, Ayla. Kalimat itu menusuk jantungku. Aku tahu kamu hamil. Dan aku tahu itu anak dari suamiku. Aku tak bisa bicara. Lidahku keluh. Dunia runtuh di hadapanku.
Tak ada lagi tempat sembunyi. Tak ada lagi tirai kebohongan yang bisa menyamarkan dosa ini. Tak sampai 2 jam setelah panggilan itu, Gilang datang. Wajahnya tegang, matanya merah, nafasnya tidak teratur. Nadia tahu, ucapnya singkat. Aku tahu, jawabku lirih. Dia telepon aku. Kupikir dia akan marah, panik, atau paling tidak, memarahiku karena tak bisa menjaga rahasia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gilang menatapku, lalu berlutut di depanku. Ayla, aku akan jujur pada Nadia. Aku akan akui semuanya. Kalau dia tak terima, aku tetap akan pilih kamu dan anak kita. Aku terperanjat. Mas, apa kamu yakin? Dia mengangguk mantap. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Aku menikah dengan Nadia karena tekanan orang tua, bukan karena cinta. Tapi sama kamu, aku baru benar-benar merasa hidup. Hatiku sesak, bahagia dan takut bercampur jadi satu. Tapi sebelum aku sempat merespons, suara mobil terdengar dari luar. Gilang berdiri, menatap ke arah jendela. Dia datang, Nadia, dan saat pintu kontrakan itu terbuka, aku melihat wajah kakakku. Pucat, gemetar, dan penuh amarah. Matanya langsung menatap perutku yang mulai membesar. Lalu menatap Gilang. Jadi benar, ucapnya. Kalian tidur di belakangku. Kalian membuat anak. Dan sekarang mau hidup bahagia di atas penderitaanku. Aku hanya bisa terisak. Tapi Gilang menatap Nadia dengan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nadia, aku mau bicara. Semuanya akan aku jelaskan. Tapi kamu harus tahu, aku mencintai Ayla. Dan disitulah semuanya pecah. Teriakan, tangis, dan keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Nadia akhirnya pergi. Setelah 1 jam pertengkaran hebat yang menguras emosi dan air mata, ia keluar dari rumah kontrakan itu sambil membanting pintu. Gilang tak mengejarnya, hanya berdiri diam, terlalu lelah untuk berdebat lebih jauh. Dan aku duduk membeku, dada sesak, napas pendek. Tak pernah terbayangkan bahwa pada akhirnya aku benar-benar menjadi penyebab keretakan rumah tangga kakakku sendiri. Malamnya, suasana rumah begitu sunyi. Bahkan udara pun terasa berat, seperti ikut menahan beban dari dosa yang kami pikul bersama. Gilang berdiri di dapur, membelakangiku. Aku melihat punggungnya yang tegap, tapi seakan rapuh. Dia menuangkan air ke dalam gelas, tapi tak meminumnya. Tangannya gemetar. Aku mendekat perlahan, menyentuh bahunya dari belakang. Mas, dia berbalik, menatapku. Mata kami bertemu, dan dalam sekejap, semua emosi itu tumpah. Cinta, marah, takut, sesal, semua meledak bersamaan saat bibirnya menabrak bibirku. Kami mencium seperti 2 orang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku terhuyung mundur saat dia mendorongku ke meja dapur. Tubuhku terangkat setengah, duduk di tepi marmer dingin yang bergetar oleh panas tubuh kami. Tangannya menyusup ke bawah bajuku. Nafas kami saling menyatu. Aku menahan desah, tapi saat dia menggigit leherku dan tangannya meremas pinggangku, aku tak bisa lagi diam. Aku menjerit tertahan. Di dapur, tengah malam, dunia mungkin memanggilku perempuan jalang, tapi dalam pelukan Gilang, aku adalah perempuan yang dicintai, diinginkan, dimiliki sepenuhnya. Dia masuk ke dalamku dengan satu gerakan cepat, dalam, kuat, membuatku melenguh dan mencengkeram lengan bajunya erat-erat. Kamu
Satu-satunya yang aku punya sekarang, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuh kami menyatu dalam irama yang liar tapi penuh makna. Meja dapur bergoyang pelan, menciptakan simfoni dari dosa dan cinta yang tak bisa dipisahkan. Dan malam itu, meski kami tahu semua ini salah, kami tak bisa berhenti. Pagi harinya, aku terbangun dalam pelukan Gilang. Tubuh kami masih saling melekat, dan untuk sesaat, aku merasa tenang, bahagia, seolah dunia luar tidak ada. Hanya aku, dia, dan anak yang tumbuh di dalam rahimku. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Gilang duduk di tepi ranjang menghela napas panjang. "Ayla, aku sudah pikirkan semuanya," katanya lirih. Aku bangkit pelan, menyandarkan tubuhku dengan selimut menutupi dada. "Apa maksudnya, Mas?" Dia menatapku. Matanya serius, tegas. "Aku mau nikahi kamu." Jantungku berhenti sesaat. "Aku mau kita menikah. Diam-diam. Di luar kota. Aku akan urus semuanya. Kalau Nadia gak mau ceraikan aku, biar. Yang penting kamu dan anak ini sah, jelas, dan dilindungi hukum." Aku menggigit bibir. Tak tahu harus bahagia atau takut. Tapi akhirnya, aku mengangguk. Perlahan, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang selama ini mustahil tiba-tiba terasa nyata. 2 minggu kemudian, Gilang membawaku ke sebuah villa kecil di pinggiran Bandung. Di sana, rencananya kami akan melangsungkan lamaran kecil. Hanya berdua, sebelum mengurus pernikahan diam-diam. Dia membawakanku gaun putih sederhana. Aku berdandan sendiri di kamar. Tanganku gemetar, tapi jantungku berdegup kencang seperti pengantin sungguhan. Tepat pukul 5 sore, aku turun ke ruang tamu villa. Tempat Gilang sudah menungguku dengan setelan jas dan senyum penuh cinta. Tapi, belum sempat dia bicara, pintu villa itu terbuka keras. Seseorang masuk. Nafasnya terengah. Suaranya gemetar tapi tajam. "Berhenti. Jangan teruskan ini." Aku menoleh. Itu Nadia. Tapi bukan hanya dia. Di belakangnya, ibuku. Dengan mata bengkak dan wajah penuh kekecewaan. "Anak durhaka," bentak ibu. "Kau rebut suami kakakmu sendiri. Kau rusak keluarga kami. Dan sekarang kau mau menikah dengan laki-laki yang sudah membuat keluargamu hancur." Aku tak bisa bicara. Gilang berdiri, mendekat, mencoba menjelaskan. Tapi ibuku mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. "Dan kau, Gilang, mulai hari ini, kau bukan bagian dari keluarga kami lagi." Semua runtuh dalam sekejap. Pernikahan impian berubah jadi panggung penghakiman. Dan aku berdiri di tengahnya, sendirian, hancur, dan telanjang dalam rasa malu. Setelah hari itu, semuanya berubah. Ibu tak ingin bicara denganku. Nadia tak lagi menganggapku adik. Gilang pun menghilang, entah karena rasa bersalah atau karena tekanan dari semua pihak. Ia tak pernah menghubungiku lagi. Aku tinggal sendiri, menggenggam perutku yang kian membesar, hanya berteman dengan sepi dan penyesalan. Waktu terus berjalan dan rasa sakit itu tak kunjung reda. Aku mencoba tegar, demi bayi di dalam kandunganku yang terus bergerak seolah memberiku semangat untuk tetap hidup. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Aku terbangun karena nyeri luar biasa di bagian bawah perut. Air ketubanku pecah. Tak ada siapa-siapa. Tak ada mobil. Tak ada suami. Tak ada keluarga. Aku memanggil ojek online sambil menahan sakit. Menumpang ke rumah sakit dengan celana basah dan tubuh gemetar. Saat sampai di IGD, aku hanya bisa berbisik.
Saya mau melahirkan. Jam 2,47 dini hari, aku berjuang sendirian. Tanganku mencengkeram kasur, tubuhku gemetar, keringat bercucuran. Aku teriak, menangis, berdoa, dan mengutuk semua yang pernah menyakitiku. Tapi aku tidak berhenti. Aku harus melahirkan. Aku harus bertahan. Dan akhirnya, tangisan bayi kecil itu terdengar. Putraku lahir, sempurna, sehat, dan cantik seperti cinta pertama yang dulu kupeluk diam-diam. Aku menangis, bukan karena sakit, tapi karena aku berhasil. Aku masih hidup, dan aku punya alasan untuk terus bertahan. Namun di saat aku hampir tertidur karena lelah dan tubuhku mulai melemah, suster masuk ke kamar sambil berkata pelan, "Ibu, ada seseorang yang ingin menemui Anda." Aku mengerutkan dahi, dan saat pintu terbuka, aku melihat Gilang, basah kuyup karena hujan. Mata sembab, wajahnya penuh luka, tapi pandangannya tertuju padaku dan bayi kecilku. "Ayla, maafkan aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu dan anak kita." Aku menatapnya lemah. Emosi bercampur jadi satu, marah, bahagia, kecewa, rindu. Dia mendekat, menggenggam tanganku. "Maaf, aku terlambat. Tapi aku mau menebus semuanya. Aku mau jadi ayah untuk anak ini. Aku mau jadi suami yang kamu butuhkan. Kalau kamu masih mau." Aku tak menjawab, tapi tangisku pecah. Tubuhku melemas di pelukannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa mungkin aku masih layak dicintai. Meski cinta kami lahir dari dosa, tapi dari dosa itu juga lahirlah kehidupan yang paling indah. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi ini hanya di Zona Romansa. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah cinta yang mengguncang hati dan menggoda imajinasi. Sampai jumpa di cerita viral berikutnya hanya di Zona Romansa.